Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di siang hari ini kami masih akan melanjutkan kisah dari Netra Kala ke Paten. Waduh, sudah masuk part 2 teman-teman dan kisahnya keren banget. Dan buat teman-teman yang suka baca ya bisa mengunjungi Twitter Netra Kala karena tulisannya banyak banget di sana dan asli keren-keren banget tulisannya. Buat teman-teman yang suka baca silakan mengunjunginya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya ya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa dong diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya untuk channel Ilo Entry. Kami upload setiap hari teman-teman setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai kepanjangan basa-basinya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Kematian beruntun di desa Keranjan. Paten Part 2. Wih, wanginya bikin lapar, ujar Mas Suroso. Sebatas kulirik orang itu, lalu melanjutkan mengaduk bumbu yang sudah tercampur dengan minyak. Kok cemberut? Kenapa toh? Widuri kesayanganku. Nanti gosong loh. Lanjut Mas Suroso. Ucapku bergidik ngeri. Kalimat Mas Suroso sama horornya dengan rupa dedemit semalam. Setia mana? Tanyaku. Warung, beli kopi. Kamu itu kenapa semalam? Kata Mas Suroso. Aku berhenti, merasa ngeri jika teringat akan kejadian semalam. Selama ini aku tak pernah mengalami situasi gaib apapun. Kalaupun tahu, itu pun dari cerita orang-orang. Mas, menurutmu demit itu ada nggak? Tanyaku. Ya percaya nggak percaya. Aku sih belum pernah ketemu langsung. Memangnya kenapa toh? Tanya Mas Suroso penasaran. Demit itu jenisnya apa saja? Tanyaku. Maksudmu apa? Tanya Mas Suroso. Aku menolehkan kepala ke pintu, memastikan tidak ada Setio. Bukan bermaksud untuk menutupi, hanya untuk menghindari kericuan. Ya demit itu apa aja jenisnya? Kataku lagi. Ya banyak toh. Ada pocong, genderuwo, wewe gombel, kuntilanak. Wah banyak pokoknya. Memangnya kenapa sih? Tanya Mas Suroso. Semalam itu aku lihat demit mas, sebelum ketemu kamu di sini. Lanjutku saat melihat ekspresinya Mas Suroso menangguk. Ia menggeser punggungnya ke depan agar lebih jelas mendengarku. Semalam pas aku dari kamar mandi dan saat aku ingin menggeser pintu, itu ada suara ramai. Aku pikir itu bapak-bapak yang sedang ronda, tapi saat aku perhatikan lagi ada yang aneh. Ya karena takut aku masuk lagi ke kamar mandi. Jelasku. Terus desak Mas Suroso saat aku berhenti bercerita. Terus suara itu makin mendekat. Ya karena penasaran aku intip dari celah bilik bambu. Dan rombongan itu ternyata bukan bapak-bapak ronda, tetapi segerombolan orang yang sedang memanggul benda seperti keranda dari bambu. Kataku. Jakun Mas Suroso terlihat naik turun. Ku tahu dia pun merasakan kengerian yang terjadi tadi malam. Terus tanya Mas Suroso. Karena ketakutan Aku beringsut di ujung bilik, mataku terpejam erat, dan kamu tahu mas, mereka menyuarakan apa? Tanyaku. Mas Suroso menggeleng layaknya seorang balita. Mereka itu bilang, Moleo, Kromoleo, Moleo. Kataku menirukan suara yang semalam terdengar. Kromoleo, ucap Mas Suroso kaget sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Kromoleo? Apa itu mas? Tanyaku penasaran, gantian aku yang memajukan badan. Mas, tegurku saat Mas Suroso malah dia melamun. Dulu, itu ada mitos. Cerita ini kudengar dari simbahku. Dedemit yang kamu ceritakan tadi itu bukan sekedar dedemit biasa, ujar Mas Suroso sambil mengangkat tangannya yang gemetaran. Tidak biasanya ia berkata seserius ini, membuat khawatir dengan apa yang kulihat semalam. Terus, itu demit apa? Tanyaku. Romoleo.
Itu sebagai pertanda kematian, ucap Mas Suroso lugas. Mulutku separuh terbuka, menatap lurus mata manik Mas Suroso mencari kebohongan atau candaan di sana. Apa mereka tahu kalau kamu melihat mereka? Maksudku, apakah mereka berhenti dan lalu melihat ke arahmu? Tanya Mas Suroso lagi. Aku menggeleng. Udah paham Mas, aku ngeringkuk lalu nutup mata. Tapi jelas mereka berhenti depan kamar mandi, ucapku parau. Mas Suroso tampak khawatir. Ia diam lalu mengambil rokok di kantung celananya dan segera menyulut. Apa ini ada hubungannya sama mayat yang aku temukan kemarin ya? Tanyaku. Udah tahu deh, kalaupun benar itu Kromoleo, ucap Mas Suroso. Kalimatnya terhenti saat ia mendengar bunyi langkah kaki yang terburu-buru. Mas, Setio tergopoh berlari ke arah kami, nafasnya ngos-ngosan, raut wajahnya pucat bercampur kaget. Kenapa? Tanyaku memajukan dagu. Bentar, ucap Setio langsung menyambar air minum Mas Suroso. Pak Supri meninggal, rang Setio. Innalillahi, ucapku sedang Mas Suroso malah berkata, "Modiar." Ia langsung bangkit dari kursi. Saat langkah kakinya sampai di ambang pintu, ia menoleh. Kalian di sini dulu, jangan keluar rumah, perintahnya. Pak, aku takut, ucap Setio selepas kepergian Mas Suroso. Kupejamkan mata. Aku tahu Setio sedang menghubung-hubungkan kematian Pak Supri dengan jumlah batu nisan yang ia hitung kemarin. Tapi justru aku teringat dengan cerita Mas Suroso. Ada apa ini sebenarnya? Kalaupun dibilang kebetulan, kenapa semua kejadian ini seolah seperti disengaja? Mbak, bentak Setio. Pak Supri itu meninggal karena apa? Tanyaku menatap Setio yang masih pucat. Yang gak tahu, tadi pas ke warung ada yang teriak-teriak katanya Mbak Supri meninggal di ladang, kata Setio. Ayo kita lihat, pintaku. Tapi Mas Roso bilang kan kita di rumah aja, kata Setio. Dah yuk, desakku sambil menarik tangannya. Segera kami berdua berjalan ke arah rumah Pak Supri. Di sana sudah banyak warga yang berkumpul, sebagian sedang memasang tenda, adapun ibu-ibu yang mulai menyiapkan makanan untuk para pelayat. Kepalaku celingukan mencari keberadaan Mas Suroso, namun tak kutemui batang hidungnya. Pak, maaf, Mas Suroso kemana? Tanyaku kepada salah seorang warga. Di ladang, masih ngurus jenazahnya di sana. Mau kemana? Panggilnya saat aku bergerak ke arah ladang sambil menarik tangan Setio. Mbak, ngapain sih? Udah di sini aja, ucap Setio terus menyentak tanganku. Tak aku jawab. Aku sebetulnya juga malas pergi ke sana. Untuk apa coba? Aku tidak berminat melihat tubuh yang sudah terbujur kaku, tetapi naluriku mengatakan kalau ada sesuatu yang harus dipastikan. Aku tidak peduli dengan Mas Suroso. Mau dia melarang atau marah, aku tidak peduli. Sesampainya di ladang, dari kejauhan kulihat ada kerumunan tak jauh dari ladang milik Pak Supri. Mbak, sudah, ayo mulai, ajak Setio. Ya sudah, kalau kamu takut, kamu tunggu di sini. Aku mau ke sana sebentar, kataku. Ya Allah mbak, tunggu, ucap Setio langsung mengikutiku. Aku tersenyum geli. Bocah itu kadang membuatku gemas, kadang pula membuatku seperti di neraka. Saat sudah hampir mencapai kerumunan, sengaja aku memperlambat langkah kakiku saat melihat Mas Suroso sedang berdebat seru dengan salah satu sesepuh desa. Ya ndak bisa, Pak Supri ini meninggal ndak wajar. Ya mesti lapor polisi, ucap Mas Suroso. Ora, iki aib. Wes dua saya mati. Ojo gawe masalah kowe Sur, kata Mbak Mangun. Mas Suroso tampak frustasi, mukanya sudah merah padam menahan amarah. Sakarepmu, ucapnya lalu berbalik ke arah saung. Aku kembali melangkah pelan agar tidak menginjak tanaman. Setio di belakangku pun hanya diam tak bersuara. Hingga saat sudah mencapai kerumunan, aku mencoba mengintip ke arah saung. Namun begitu aku melihat apa yang ada di sana, spontan mulutku mengeluarkan jeritan nyaring. Astagfirullah, ucapku langsung mendekap mulut. Kini kulihat tubuh Pak Supri sedang duduk di saung dengan mata melotot dan mulut setengah terbuka. Aku mundur perlahan, tak kuasa melihat lebih jauh.
"Oh, kalian itu ngapain kesini?" kata Mas Suroso sambil berjalan ke arahku. Aku yang masih belum menemukan suaraku hanya bisa diam dan terus menatap ke depan, tidak menyangka kalau orang yang kutemui kemarin sudah mati terbujur kaku. "Ayo pulang," ajak Mas Suroso menarik tanganku. Sebelum berbalik, sesaat aku melihat ke arah Mbak Mangun. Tatapannya begitu aneh, entah ditujukan kepadaku atau Setio. "Mas, sakit," ucapku menyentak tangan Mas Suroso. "Pulang sekarang," ucapnya dengan nada sedikit membentak. Seharian, Mas Suroso tak tampak batang hidungnya. Barulah selepas azan asar berkumandang, pintu rumah diketuk. "Assalamualaikum," terdengar suara Mas Suroso. "Waalaikumsalam," ucapku. Tampak raut wajah Mas Suroso begitu lelah. Ku persilakan dia duduk dan ku buatkan secangkir kopi hitam pahit kesukaannya. "Mas," ucapku, "sudah, kalian tidak perlu risau. Ya, mungkin ini cuma kebetulan. Warga desa sudah sepakat untuk tidak melaporkan kematian mereka ke pihak kepolisian," ucap Mas Suroso. "Kenapa? Tapi kalau itu pembunuhan bagaimana? Mana ada orang gila yang gantir. Terlebih kemarin Pak Supri juga nampak sehat," cecarku. "Ya, aku juga berpikir seperti itu. Tapi sebagian warga beranggapan kalau ini adalah aib desa. Kamu tahu sendiri, mereka itu kan masih kuno, percaya sama hal-hal mistis. Bahkan Mbah Slamet bilang kalau musibah ini karena hajatan kemarin," ucap Mas Roso. Ia memalingkan wajahnya ke arah Setio yang diam memperhatikan kami. "Maksudnya?" kataku. "Loh, Setio itu kamu udah bilang sama mbakmu toh?" tanya Mas Roso bingung. Setio menggeleng dengan kepala tertunduk. "Ada apa ini sebenarnya, Setio?" tanyaku. "Mbak, aku," gagap Setio, namun Mas Suroso memintanya untuk diam. Ritual yang dilakukan Setio waktu pentas itu sebetulnya untuk memanggil arwah leluhur desa ini, jelas Mas Suroso. "Maksudnya?" tanyaku. "Sebenarnya sudah puluhan tahun ritual ini tidak dilakukan karena memang tidak ada yang sanggup untuk dirasuki arwah leluhur. Terakhir yang aku dengar, orang-orang yang dijadikan sebagai media menjadi gila." "Sebentar," kata Mas Suroso saat aku hendak memotong. "Tapi beberapa waktu lalu para sesepuh sepakat untuk memanggil arwah itu lagi dengan alasan banyak warga yang gagal panen," lanjut Mas Roso. Mas Suroso menghentikan ceritanya. Ia sibuk meracik rokok tembakau. "Mas," desaku, "hanya ada satu orang yang menentang, Mbah Slamet. Dia mengatakan kalau hal seperti itu adalah musyrik. Aku sepakat. Tetapi karena kami kalah suara, ya akhirnya semua dipersiapkan, mulai dari waktu, tempat, dan prosesnya. Dan salah satu syarat yang paling berat adalah mencari mediatornya," terang Mas Suroso. "Mediator apa?" tanyaku memalingkan wajah ke arah Mas Suroso dan Setio. Aku masih belum bisa menangkap apa kaitannya semua ini dengan kematian dua orang itu. Wadah, agar leluhur atau roh leluhur itu bisa berinteraksi dengan para sesepuh desa. Seperti yang kubilang, banyak mediator yang menjadi gila setelah melakukan ritual itu, jelas Mas Suroso. "Karena?" tanyaku. "Karena si Wadah harus lahir di malam Selasa Kliwon dengan hitungan Jawa yang rumit," jawab Mas Suroso. Ia berhenti bicara, dihisapnya batang rokoknya dalam-dalam, membuat ruangan dipenuhi asap putih. "Ya, lalu aku ditugasi oleh mereka untuk mencari orang dengan kriteria yang sesuai. Nah, singkatnya, aku berhasil menemukan orang yang cocok, dan itu adalah Setio," ujar Mas Suroso. Aku memundurkan punggung. Kepalaku terasa begitu pening, belum mengerti sepenuhnya akar permasalahan yang sedang terjadi. "Lalu apa hubungannya dengan dua kematian itu? Karena kemarin Setio sempat melihat ada 7 nisan di dekat jembatan," ucapku memegangi kening dan memijitnya. "Hah? 7? Yang benar," kata Mas Suroso memalingkan kepalanya, bergantian menatapku dan Setio. "7, Mas. Aku lihatnya 7, cicit Setio. Mas Suroso menghenyakan tubuhnya ke punggungan kursi kayu. Ia menatap bingung ke arahku dan Setio. "Apa artinya, Mas?" tanyaku. "Kurang ngerti," jawab Mas Suroso singkat. "Kemarin kamu bilang waktu di lapangan desa
Kalau itu cuma hiburan. Tapi tadi kamu bilang itu untuk manggil roh leluhur. Sekarang kamu bilang udah tahu. Mana yang harus kupegang? Kataku mulai naik pitam. Ucap Setio. Menengok. Kamu memang udah bisa diatur. Aku itu ngerawatmu setengah mati loh. Malahan sekarang main-main dengan hal gaib. Sekarang kalau sudah begini mau apa? Tanyaku dengan intonasi meninggi. Dok, kata Mas Suroso. Lah kamu juga. Kamu kan tahu Setio ini satu-satunya peninggalan ibuku. Berulang kali aku bilang, jaga dia seperti adikmu sendiri. Kalau memang kamu mau menikahiku. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang akan tanggung jawab? Apa yang harus kukatakan pada bapak? Cecarku. Mas Suroso diam melihatku lekat-lekat. Hampir tak pernah ku temui ekspresinya yang begitu serius seperti ini. Jawab mas, ucapku menggebrak meja. Aku yang akan bertanggung jawab, ucapnya lantang. Dadaku naik turun. Ku pelototi Mas Suroso tak berkedip, ingin rasanya mengumpat, mengamuk kedua laki-laki bodoh ini. Gila, aku sudah sering kali berpesan kepada Setio untuk tidak berbuat aneh-aneh. Ku izinkan dia ikut sanggar tari untuk menyalurkan bakatnya, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Bagaimana nanti kalau ada apa-apa dengannya? Bisa mati aku digantung bapak. Beruntung kalau semua kejadian ini tidak ada sangkut pautnya. Ya Allah, Gusti, ucapku sambil mengusap wajah. Setio, piye? Panggilku. Ia menoleh dengan raut wajah ketakutan, mulutnya berkedut, matanya memerah, menahan tangis. Mungkin Setio pun tidak menyangka aku bakal semarah ini. Bingung kan? Sekarang kalau bukan demit yang membunuhmu, bapakmu yang akan melakukan. Ngerti? Ucapku langsung berdiri dan melangkah masuk ke kamar, membanting pintu sekuat tenaga. Dok, panggil Mas Suroso dari arah luar kamar. Aku tidak menggubris ya. Aku masih marah dengan kedua orang itu, tidak mengerti bagaimana jalan pikiran mereka. Buka sebentar dok, Mas mau bicara, kata Mas Suroso lembut. Ya sudah, tinggal bicara bicara aja. Gak ada yang ngelarang kok, jawabku ketus. Terdengar suara lenguan panjang. Tolong dong, bersikaplah dewasa. Kasihan kan Setio, kata Mas Suroso. Aku beranjak dan membuka pintu, kudapati Mas Suroso dan Setio sedang berdiri di sana. Dewasa? Dewasa? Sekarang siapa yang seperti bocah di sini? Kalian yang bisa tidur nyenyak. Aku yang terkena imbasnya. Aku mas, jeritku. Setio bergerak. Ia bersimpundak mencium kakiku. Spontan aku mundur, tidak percaya dengan apa yang ia lakukan. Ampun pak, sepurane. Maaf, ampun, ucap Setio dengan tangis sesenggukan. Aku terdiam, dadaku naik turun. Lalu ku tarik nafas dalam-dalam dan ku hembuskan pelan. Berusaha sekuat mungkin meredam emosiku, aku segera berjongkok dan memeluknya erat. Aku yang rawatmu, tapi malah kamu yang membuat kita bisa cilaka. Sekarang aku harus gimana? Kataku terbata. Sepurane mbak, maaf, kata Setio berulang kali. Sudah. Kalian berdiri. Lagi pula belum tentu ada hal buruk. Sampai bapak pulang, aku akan menginap di sini. Setio, nanti kamu tidur sama mbakmu. Faham? Tegas Mas Suroso melangkahkan kaki meninggalkan kami berdua. Sesuai ucapannya, Mas Suroso menepati janjinya, namun ia meminta kepada kami untuk datang di acara pengajian untuk mendoakan Pak Supri. Alasannya sederhana, agar warga tidak berpikir macam-macam. Jelas, beberapa dari mereka tahu tentang ritual itu. Selepas maghrib, kami berjalan beriringan melewati jalan becek berlumpur untuk menuju ke rumah Pak Supri. Masing-masing memegangi senter untuk menerangi jalanan yang gelap dan sepi. Beginilah nasibnya jika memiliki rumah di ujung desa. Meskipun sudah ada listrik, tapi jalan penghubung rumahku dan rumah lainnya tidak ada penerangan sama sekali. Mas, apakah ya mas? Ucap Setio yang berhenti mendadak di depanku. Segera kusorot lampu senter ke depan. Tidak ada apapun selain pepohonan dan semak-semak. Sudah, jangan bercanda, ucapku. Beneran mbak, tadi ada orang berdiri di sana, kata Setio.
Cepat. Sudah mau hujan ini, kata Mas Suroso menengahi. Buru-buru kami berjalan lebih cepat, tak mengindahkan kubangan lumpur yang menggenang di jalan batu berlumpur. Sesampainya di rumah Pak Supri, hanya beberapa warga saja yang hadir. Aku tidak tahu mengapa, karena biasanya saat ada warga yang meninggal, pengajian di rumah duka selalu penuh. Mungkin karena kondisi cuaca yang sedang tidak baik, atau mungkin mereka takut dengan kematian beruntun yang sedang terjadi. Kok tumben sepi, Mas? Tanyaku kepada Mas Suroso. Aduh, kurang tahu juga ya, Dek. Mungkin karena hujan jadi ya orang-orang malas keluar, jawab Mas Suroso. Malas keluar karena hujan atau takut karena ada yang mati bersamaan, celetuk Satyo. Hus, ngawur kamu. Sudah, kalian tenang saja. Selama ada Mas Suroso, nggak akan ada dedemit yang berani menyentuh kalian, kata Mas Suroso. Sok. Aku mengembuskan nafas panjang dan kasar. Ku angkat rok panjangku agar bisa berjalan lebih cepat. Baru beberapa jam menjadi orang keren, sekarang sifat percaya dirinya yang berlebihan sudah kembali. Acara pengajian pun dimulai. Semua khusyuk dengan bacaan surah Yasin, menyaingi rintik hujan yang turun semakin deras. Hingga saat acara selesai, baru ada kejadian yang membuatku berpikir kalau semua ini tidak hanya kebetulan semata. Assalamualaikum, ucap seorang laki-laki parubaya. Tak ku ketahui siapa dia. Jelas orang ini bukan warga dari desaku. Awalnya kupikir dia sanak saudara dari keluarga mendiang, namun saat kuperhatikan dandanannya tidak selayaknya orang yang ingin melayat, hanya menggunakan kaos oblong dan celana panjang kumal. Salah seorang anak Pak Supri keluar. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang yang sedang mengamuk. Buru-buru kami semua keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jangan sembarangan, Mas. Bapak aku itu sudah tidak ada tadi pagi. Jangan membuat fitnah, kata Mas Roni, anak dari Pak Supri. Astagfirullah, Mas, saestu sepurane maaf, tapi tadi sore ada bapak-bapak yang datang dan pesan nisan di tempat saya. Beliau pesan untuk mengirimkan malam ini juga, dan dia mengaku namanya Supri. Ini alamatnya juga ditulis di kertas, ucap bapak-bapak itu. Setiong berdiri di sampingku langsung merapat. Kurasakan tangannya bergetar, nafasnya terdengar cepat dan melenguk. Kupegangi tangan adikku agar dia lebih tenang dan tidak ketakutan. Aku tidak mau warga desa berpikiran macam-macam. Bisa-bisa Setio dituduh menjadi dalang dari semua ini. Ojo ngawur kowe, Mas, kata Mas Roni yang sudah naik pitam. Beberapa orang langsung maju, termasuk Mas Suroso, untuk melerai dan menenangkan laki-laki itu. Kamu yang jangan ngawur, kata Mas Suroso yang menahan tangan Mas Roni agar tidak memukul orang di depannya. Lihat, Mas, tidak mungkin Bapak pesan nisan. Orang ini sengaja mau membuat fitnah untuk keluargaku, kila Mas Roni. Fitnah opo toh, Mas? Kalau orang meninggal pesan nisan kan wajar toh, kata bapak itu mulai naik pitam. Tangannya terus menunjuk ke arah nisan batu yang tergeletak di tanah tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Ku perhatikan bentuk nisan tersebut. Ya benar, itu adalah nisan yang mirip sekali dengan yang kutemui di jembatan tempo hari. Ya masalahnya, bapakku itu sudah meninggal tadi pagi. Mayitnya sudah dikubur. Ya ndak mungkin datang ke tempatmu, teriak Mas Roni kencang. Cukup. Sudah, cukup Roni. Masuk rumah. Biar saya yang mengurus ini semua. Jangan bikin kisruh, kata Pak Kades mencoba menengahi. Awalnya Mas Roni bersikuku tidak mau. Yang ngotot mau menyelesaikan semuanya ia tidak terima dengan perkataan si penjual nisan tersebut. Tetapi setelah dibujuk oleh ibu dan adik-adiknya, ia luluh dan masuk ke dalam rumah. Setio, ayo kita pulang, pinta Mas Suroso. Aku dan Setio menurut. Segera kami berpamitan ke keluarga mendiang dan melangkah kembali ke rumah. Mas, ucapku, sudah, kita bicara di rumahmu saja, ujar Mas Suroso. Setelah sampai di rumah, kubuatkan kopi untuk Mas Suroso dan teh hangat untukku dan juga Setio. Aku begitu penasaran dengan kejadian yang barusan kulihat. Aku berpikir kalau ini semua masih ada sangkut pautnya dengan kejadian yang ku alami dan juga ritual yang melibatkan Setio.
Apa artinya, Mas? Tanyaku tanpa basa-basi. Ya, tidak tahu, Dek. Mas juga bingung, jawab Mas Suroso. Nisan yang dikirim bentuknya sama dengan yang kulihat di jembatan. Ucap Setio mendahuluiku. Mas Suroso melihat ke arah Setio dengan tatapan prihatin. Ku tahu laki-laki ini menyesal telah melibatkan calon adik laki-lakinya ke dalam permasalahan ini. Apa kamu sudah bicara dengan sesepuh desa? Kamu kan juga termasuk yang dituakan toh, walau masih muda. Imbuku saat melihat dahi Mas Suroso berkerut. Ya mereka juga ndak tahu, Dek. Mereka menganggap ini semua cuma kebetulan semata. Terang Mas Suroso. Gak bertanggung jawab. Sekarang aja kalau udah seperti ini, semua lepas tangan. Secarku, Mas Suroso tidak berkomentar. Aku tahu ia terlalu menghormati sesepuh desa karena dia sendiri juga keturunan dari orang yang dituakan di sini. Ya sudah, tidak perlu diributkan lagi. Yang terpenting kalian masih sehat. Terlebih untuk Setio, sekarang tidur, sudah malam, ucapnya sambil berdiri dan keluar rumah. Mbak, aku takut, Mbak, ucap Setio dengan suara lirih. Makanya jangan sok-sokan. Kamu juga dikasih tahu selalu bandel, ucapku sebal. Gimana kalau nanti aku jadi salah satu korbannya, Mbak? Semalam itu aku mimpi, Mbak, ketemu sama rombongan pengangkut keranda dan mereka memaksa untuk ikut. Kata Setio ketakutan, dadaku berdesir. Kupejamkan mata serta mengurut kening dengan kedua tangan. Kenapa Setio bisa bermimpi seperti itu? Bahkan dedemit yang ia maksudkan juga mirip dengan apa yang kulihat semalam. Wah, kata Setio, kini terlihat matanya sudah memerah. Sudah, tidak usah kamu pikirkan. Itu cuma mimpi. Kalau memang kamu takut, malam ini tidur samaku, kataku. Beberapa hari berlalu, Bapak sudah pulang ke rumah. Kami memutuskan untuk memberitahukan tentang semua yang sudah terjadi. Terkecuali kejadian saat aku melihat demit pengiring keranda. Maksudmu apa, Sur? Aku titipan aku, biar bisa selamat. Malah dibuat seenaknya sendiri, kata Bapak naik pitam saat mendengar penjelasan Mas Suroso. Ngapunten, Pak. Maaf, Pak, ucap Mas Suroso menunduk. Wait, kamu udah bisa kamu? Hah? Kamu nggak bisa jaga adikmu? Bapak cari uang biar kalian hidup enak. Kalau sudah seperti ini mau gimana? Cecar Bapak padaku. Gejolak rasa marah timbul di hatiku. Bagaimana mungkin dia menjadikanku kambing hitam, padahal aku tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Apa, Pak? Tidak bisa menjaga Setio? Tanyaku. Mas Suroso langsung tanggap. Ia menggeleng pelan agar aku tidak membantah perkataan Bapak, tetapi tidak kupedulikan. Bom emosi yang selama ini kupendam sudah meledak. Aku selama ini jadi ibu rumah tangga, Pak. Hari-hari cuma ada di rumah untuk ngurusin Bapak sama Setio. Sedang Bapak sendiri kemana? Kerja berhari-hari, tidak pulang dengan alasan cari duit. Cari duit apa, Pak? Hah? Cari duit apa janda muda? Ucapku lepas kendali. Plak! Bapak menamparku sekuat tenaga, membuatku terhuyung ke samping dan jatuh ke lantai bersama kursi yang kududuki. Pak, teriak Setio. Ia sudah berdiri namun ditahan oleh Mas Suroso. Bapak diam, tangannya gemetar, menatapku tidak percaya. Aku menghela nafas, air mataku tak terbendung lagi. Belasan tahun aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mengorbankan masa mudaku untuk mengurus rumah. Namun balasan yang diberikan oleh orang yang kusebut Bapak adalah tamparan. Kutatap mata Bapak dengan pandangan benci. Ia terus bergumam meminta maaf, bahkan saat ingin menyentuhku segera kutampik. Aku bangkit dan berlari keluar rumah. Tak kupedulikan hujan deras yang sedang mengguyur. Apa salahku? Ucapku sepanjang jalan. Ku dengar teriakan Mas Suroso, namun ku abaikan. Ku belokkan langkah kaki ke arah ladang agar dia tidak mengikuti. Aku hanya ingin sendirian, muak dengan segala kehidupan yang ku jalani. Sesampainya di ujung ladang, aku duduk di saung, melamun, membayangkan jika ibu masih ada, mungkin aku tidak perlu menjadi penanggung jawab Setio. Sendirkan punggungku di pinggiran saung, dengan tangan mendekap lutut, air mata terus mengalir menahan perih, mencoba mengikhlaskan perlakuan Bapak padaku hingga tak terasa tubuhku mulai kehilangan kesadaran. Aku pun tertidur di saung itu.
Sayupku dengar suara orang memanggil-manggil namaku. Saat membuka mata, betapa kagetnya diriku karena masih berada di saung dengan posisi meringkuk. Aku langsung bangkit. Sekitaranku sudah gelap, tak terlihat satupun cahaya kecuali dari kelap-kelip lampu rumah di desa. Dek, dek, terdengar teriakan keras tidak jauh dari saungku kenali. Itu adalah suara Mas Suroso. Mas Roso, aku di saung, teriakku. Sebentar, jangan kemana-mana, jawabnya. Aku menurut, tidak beranjak sesenti pun. Aku tidak berniat bermalam di sini. Tadi aku hanya ingin menyepi sesaat. Astagfirullah, dek. Kamu itu dari mana sih? Tanya Mas Suroso yang langsung memelukku erat. Badannya basah kuyup. Ku tahu dia mencari-cariku sejak tadi. Aku males ketemu bapak. Salahku apa? Ucapku mulai menangis lagi. Ya sudah, ya sudah. Ayo pulang. Kasihan Setio sama bapak. Biar nanti Mas yang bicara ya, pintanya. Kuturuti perintahnya. Aku juga tidak sudi bermalam di tempat ini lagi pula. Semua ini bukan kesalahanku. Kenapa pula aku yang harus pergi? Gila, jalan menuju rumah benar-benar becek. Tak satu pun dari kami yang membawa senter, membuat kami tak bisa melihat dan menghindari jalan licin berlumpur. Aduh, ucap Mas Suroso saat terperosok ke kubangan lumpur. Ingin aku tertawa, tapi ku tahan. Bisa marah laki-laki ini. Ayo, ucapku saat menarik tangannya, namun bukannya ia bangkit, ia malah menarikku sampai jatuh menimpanya. Pada awalnya, kupikir dia ingin berbuat macam-macam. Aku memberontak. Kepalaku bergerak cepat ke kanan dan ke kiri. Bau tanah dan lumpur menempel di bibir dan hidungku saat Mas Suroso membekap mulutku. Menengok, diem, ucapnya. Saat kulihat Mas Suroso, ia pun ketakutan. Dagunya bergerak maju ke depan berulang kali. Mulyo, Mulyo, Mulyo. Rambut halus di seluruh tubuhku berdiri tatkala mendengar suara tak asing di telinga. Mas Suroso perlahan bergerak ke samping. Ia mendorongku dengan satu tangan, sedang tangan lainnya masih di mulutku mencegah untuk berteriak. Di tengah jalan setapak menuju ladang, kami beringsut menyamping, berusaha masuk ke dalam parit kecil, bersembunyi dari sosok dedemit yang kulihat kemarin. Jika ada orang yang melihat, mungkin dikira kami sedang melakukan hal mesum. Saat sudah di dalam parit dengan posisi berjongkok, ku tutup mata dan menggenggam tangan Mas Suroso erat. Suara itu semakin mendekat. Tak tahan, aku sedikit mengintip dengan jelas. Kini ada sekitar 6 atau 7 orang laki-laki bertelanjang dada dengan kepala menunduk serta memanggul keranda bambu melewati kami. Bau bunga melati serta kamper menguar dengan hebat, dan betapa terkejutnya diriku ketika melihat apa yang ada di dalam keranda. Pak Supri dengan posisi tangan bersedekap, kepalanya menoleh ke kanan sehingga aku tahu bagaimana ekspresinya. Matanya melotot, mulutnya terbuka dengan wajah seputih susu. Belum lagi giginya yang tampak jelas sudah menghitam. Aku menarik nafas kuat dan dalam. Air mataku sudah tak terbendung. Tak kuhiraukan air dingin yang mengalir di bawah tubuhku, hanya ketakutan dan kengerian. Mas Suroso di sampingku pun tampak gemetar. Pandangannya lurus tak berkedip melihat dedemit yang baru saja melintas di depan kami. Setelah mereka hilang tertelan kabut, Mas Suroso bangkit dan membantuku berdiri. Berulang kali kami terjatuh ke parit. Saking gemetarnya tubuh Mas Suroso, tidak ada pembicaraan sama sekali. Sepanjang perjalanan kami diam membisu hingga saat di persimpangan jalan menuju rumah, ku dapati Setio dan bapak. Tampak raut wajah mereka begitu panik kala melihat kondisi kami yang berantakan. Kini kami sudah berkumpul di dapur rumah bapak. Tubuhku meringkuk berbalut selimut di depan tungku api yang berkobar. Masuk, ucap bapak kasar. Ku tahu Mas Suroso sedang menceritakan apa yang barusan kami alami. Aku masih tak sanggup jika harus mendongeng. Gak benar ini. Dah, aku pergi ke Pak Kades, ucapnya sudah hampir beranjak. Ampun Pak, jangan Pak, besok saja Pak, cegah Mas Suroso. Opo, tantang bapak. Bahaya,
Bapak tahu toh kondisi desa sedang semrawut. Bisa jadi kalau ada warga yang tahu malah Bapak nanti yang dituduh aneh-aneh. Terlebih kalau Bapak bikin onar sama Pak Kades, malah Widuri dan Setio yang akan kena imbasnya, ujar Mas Suroso. Benar juga pikirku, meskipun aku masih sakit hati dengan perlakuan Bapak, aku tidak ingin juga orang tua itu cilaka. Besok Pak, kalau memang Bapak masih sayang sama aku sama Setio, kalau tidak ya silakan, ucapku tanpa menoleh. Terdengar suara langkah kaki. Kukira itu Bapak yang tidak mengindahkan perkataanku. Ternyata laki-laki itu mendekapku dengan erat dari arah belakang. Maaf, Duk. Maaf, rang Bapak. Takut gubris. Aku dia menangis, tak tahu harus menjawab apa dan bagaimana. Sakit hati, aku masih terlampau besar. Duh, ucapnya. Bapak pun kini terlihat menangis. Kurasakan tubuhnya bergetar lalu melepaskan pelukannya. Ya sudah Pak, jangan diulangi lagi, kataku. Akhirnya Bapak kembali mendekapku, berterima kasih lalu bangun. Dang temok no wong tuwa muro aku, yen pengen dang rapi Widuri, ucap Bapak. Aku menoleh melihat Bapak sedang menghadap ke arah Mas Suroso. Selama ini hubungan kami tak terlalu dipedulikannya. Kenapa tiba-tiba ia menuntut seperti itu? Mas Suroso gelagapan. Sesaat ia kehilangan kata-kata. Saat sudah sadar dengan bodohnya, ia melompat-lompat bagaikan anak kecil yang diberi permen. Rapi, aku rapi, ucapnya kepada kami. Kami semua terkekeh melihat tingkah konyol calon suamiku itu. Tapi setelah semua diam, ada sesuatu yang berbeda. Setio masih terus terkekeh dengan tangan bersedekap dan kaki bersila. Menyadari ada yang janggal, Mas Suroso mendekatiku dan Bapak. Belum waktunya. Semua ada waktunya. Romo Leo yang jadi penanda. Kalau sudah lihat harus ikut, kalau tidak bakalan diajak. Tujuh kali. Setelah itu hajatnya terpenuhi, ucap Setio dan langsung ambruk ke depan. Sesaat kami semua mematung, lalu sigap Mas Suroso berlari ke arah Amben. Ia berusaha membangunkan Setio. Bangun Setio, kata Mas Suroso menggoyang-goyangkan tubuh Setio dengan kedua tangannya. Tak kalah panik, ku lempar selimut dan bergabung dengan mereka. Setio tampak tertidur. Aku yakin dia tidak sedang mengerjai kami, apalagi kepada Bapak. Apa sih ngantuk, rang Setio. Aku dan Mas Suroso saling pandang tak mengerti, sedangkan Bapak mengumpat memalingkan kepalanya. Asu, ucapnya. Setio, panggilku. Apa sih Mbak, ngantuk aku, jawabnya. Aku mengerang lega, tak kusangka Setio bisa kesurupan seperti itu. Sejak kapan dia begitu? Kalau benar dia sudah tidur semenjak aku selesai mandi, berarti selama itu pula ia kesurupan. Pagi harinya, setelah Setio berangkat ke sekolah, kami datang ke rumah Pak Kades. Sengaja tak melibatkan Setio, kami sepakat tidak mau otak kecilnya terganggu. Sekarang, bagaimana tanggung jawabmu? Anak-anakku bisa cilaka kalau seperti ini, tegas Bapak. Ya, dia terkenal di desaku sebagai laki-laki keras tanpa rasa takut. Walau ia tak memberi kasih sayang kepada kami, akan tetapi urusan keselamatan anak-anaknya adalah nomor satu. Sebentar, ceritanya pelan-pelan ya, kata Pak Kades. Dari tadi aku bicara kamu ndak paham toh, tugas Bapak. Ya kowe itu ceritanya sambil mencak-mencak. Ya tidak paham kamu itu bicara apa, jawab Pak Kades tenang. Cangkeman, kata Bapak naik pitam. Mas Suroso menengahi. Segera ia menceritakan semua kejadian yang kami lalui semalam. Tampak Pak Kades diam berpikir. Raut wajahnya begitu tegang, tangannya pun beberapa kali memijat pelipisnya. Mungkin dia tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini. Kok bisa ya? Seharusnya kan ritual itu menjadi berkah, ujarnya. Landa tahu, malah nanya, tugas Bapak geram. Sudah,
Sekarang kita pergi ke sesepuh desa. Ajak Pak Kades, Bapak, dan Mas Suroso dengan tegas tidak mau. Mereka lebih memilih untuk menemui Mbah Slamet. Namun Pak Kades memaksa jika hanya Mbah Mangunlah yang tahu solusinya. Akhirnya dengan terpaksa kami mengikuti saran dari Pak Kades. Rumah Mbah Mangun berada di ujung desa, berlainan sisi dengan rumahku. Kami berempat berjalan dalam diam, berkecamuk dengan pikiran masing-masing. Saat sampai di sana, kulihat laki-laki itu sedang duduk di amben teras rumahnya. Seorang laki-laki berumur senja dengan baju kumal serta kupluk berwarna putih untuk menutupi rambut ubahnya. "Assalamualaikum," ucap Pak Kades. "Waalaikumsalam. Ono boy iki rame-rame," jawabnya tanpa basa-basi. Pak Kades dibantu Bapak dan Mas Suroso menjelaskan apa yang terjadi. Orang tua yang sudah renta itu tampak tak kaget kala mendengar penuturan kami. "Tenane, tidak mungkin ritual itu memakan korban," ucapnya santai. Aku melotot. Tidak mungkin bagaimana? Orang tua ini belum pernah merasakan tajamnya lidahku rupanya. "Bah, tapi aku sama Widuri sudah melihat demit Kromoleo itu. Panjenengan tahu toh artinya apa?" tanya Mas Suroso. "Rausah sok pinter di depanku. Aku tahu dedemit itu," ujarnya. "Ya lalu bagaimana, Mbak?" tanya Bapak. "Kalau benar arwah sesepuh sudah merasuki Setio dan mengatakan sampai 7 kali, ya berarti akan ada 7 kematian," ucap Mbah Mangun santai. Aku heran dengan orang tua ini. Bagaimana bisa dia berucap sesantai itu seolah kejadian ini hanya hiburan semata. "Loh, tapi anak-anak saya bagaimana?" tanya Bapak. "Ya maaf Pur, bukannya aku tidak mau bantu, tetapi ya sudah tidak bisa dicegah, terkecuali ritualnya diputus dan ada resikonya," kata Mbak Mangun. Caranya bagaimana ya, Mbak?" tanya Pak Kades. "Abot, berat, belum tentu kalian mampu," kata Mbak Mangun. Apa itu, Mbak?" tanya Pak Kades. "Ya kalau ndak gila yo mati," ucap Bambang singkat. Aku mengerang lesu. Tidak menyangka kalau keegoisan mereka bisa membuat hidup kami kacau seperti ini. Terjadi pergerakan di sampingku. Bapak berdiri dengan tangan terkepal kuat dan raut wajah merah padam. Bapak, cegah Mas Suroso menarik tangan Bapak untuk segera duduk kembali. "Arep ngopo?" tantang Mbak Mangun. Bapak terus melototkan matanya ke arah Mbak Mangun. Aku kagum dengan keberanian Bapak. "Kowe arep mateni aku yo percuma. Kalau mau pertolonganku ya yang sopan," ucap Mbak Mangun tegas. "Ya terus bagaimana, Mbak?" tanyaku mencoba menengahi. "Ya harus diputus ritualnya. Siapa dari kalian yang melihat dedemit itu pertama kali?" tanya Mbak Mangun. Aku mengacung pelan, takut dengan perkataan yang selanjutnya bakal keluar dari mulut orang tua itu. "Sekarang kamu harus mengikuti kemana perginya dedemit itu. Tapi ingat, mereka itu tidak boleh melihatmu dan harus sendiri," kata Simba. Aku membuka mulut lebar, tidak menyangka harus bermain petak umpet dengan para dedemit. Ku minta Mbak Mangun untuk mengulangi perkataannya. Siapa tahu aku salah dengar. "Lalu caranya nemuin mereka gimana, Mbak?" tanyaku menatap bergantian ke arah 4 laki-laki di depanku. Mereka pun terlihat shock, terutama Mas Suroso yang mulai ada bulir keringat di dahinya. "Cari tempat sepi di desa ini. Tunggu sampai tengah malam. Kalau ada suara anjing, itu tanda kehadiran mereka," kata Mbak Mangun. "Terus kalau sudah hadir?" tanya Mas Suroso cepat. "Ikuti mereka sampai berhenti di salah satu rumah. Itu tandanya kalau penghuni rumah tersebut bakalan ada yang mati," jelas Mbak Mangun. "Sudah begitu toh?" tanya Pak Kades. Ku palingkan kepala ke arahnya, mata kananku berkedut. "Sudah begitu toh?" katanya. Dia sedang bercanda atau tolol? "Ya belum. Untuk bisa melihat mereka ya harus ada ritual juga," kata Mbak Mangun kepada Pak Kades.
Ritual apa? Tanyaku kembali. Firasatku mengatakan kalau ada sesuatu yang buruk bakal terjadi, setengah hatiku menyesal datang ke tempat ini. Sial. Minta baju salah seorang yang sudah meninggal, bakar, lalu oleskan di mata dan kening kalian. Setelah itu, air bekas memandikan jenazah kalian minum. Jelas membangun, aku melongo. Mulutku terbuka lebar, mungkin kalau ada kelelawar di sekitaranku akan mengira kalau ada lubang gua baru untuk mereka tempati. Apa Anda ada cara lain, Mbak? Tanya Mas Rosa pada akhirnya. Ora, kata Mbak Bangun datar. Aku menelan ludah, jengkel sekali dengan ucapan Mbak Bangun. Kenapa mesti aku yang tidak tahu menahu? Bagaimana jika Setio melakukan seperti itu? Bisa gila rasanya. Lalu, bagaimana dengan Setio? Tanyaku. Terakhir, lakukan ritual seperti saat pentas seni. Itu yang harus dilakukan Setio. Ucap Mbak Bangun. Bapak menghela napas panjang. Aku yakin dia pun sudah menyesal sekarang karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kalau kami melakukan ritual ini, apa bisa menjamin keselamatan anak-anakku? Kata Bapak tegas. Mbak Bangun diam menatap Bapak seolah sedang menilainya. Aku akan bantu dengan syarat tidak boleh ada yang membantah perintahku. Ucap Mbak Bangun. Baik, baik. Kalau sampai tidak berhasil, aku pastikan hidupmu tak lama lagi. Ucap Bapak langsung berdiri dan berlalu pergi. Ya itulah dia teman-teman. Oh keren banget, makin keren nih masuk part 2 dan di sini saya suka banget nih sama kisahnya Netrakala ini karena bener-bener saya kayak masuk di dalamnya dan horornya gigit banget teman-teman. Yang pasti misterinya juga masih bingung nih bagaimana nih. Jadi berawal dari ritual desa yang dilakukan oleh Setio, di sini akhirnya terjadi kematian beruntun sudah 2, berarti total sudah 2 kematian beruntun dan ya ini sudah ketemu nih. Untuk Widuri sudah pernah ketemu sama hantu Kromoleonya dan di situ juga Setio sudah didatangi lewat mimpi dan bagaimana akhirnya Mas Suroso juga bertemu juga nih, dia ngelihat lagi bareng Widuri, berarti Widuri total udah 2 kali dan itu salah satu scene yang paling mendebarkan kalau menurut saya itu ketika malam-malam jalanan becek pas di tengah jalan dia ketemu tuh sama Kromoleo itu, nggak ada sinar sama sekali sampai dia ngumpet di parit tuh. Jadi saya kayak ngerasain dingin air paritnya tuh sambil ngumpet ngeliatin gitu hantu Kromoleonya itu. Luar biasa sekali, keren, pakai banget kisahnya dan semakin penasaran ya buat teman-teman untuk kisah selanjutnya jangan sampai ketinggalan. Oh iya, jadi karakter Mas Suroso juga saya suka nih. Karakter Mas Suroso udah mulai gigit nih di part 2-nya dan bagaimana part 3-nya juga sama-sama kita tunggu nanti. Yang jelas saya suka nih sama karakter Mas Suroso bagaimana seorang pemuda desa yang mencintai dengan tulus satu orang wanita sampai rela dia menolong keluarganya dan ya itulah cari muka tuh sama bokapnya ya kan. Berharap dikawinin apalagi pas dia jingkrak. Jadi lengkap nih, paket lengkap. Horornya gigit, misterinya oke, diselipin komedinya juga keren pakai banget. Buat teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan besok untuk kepaten part 3-nya di channel Ilo Entry jam 12 siang ya teman-temannya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat Netrakala terima kasih juga atas kisah yang luar biasanya. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.